Kasus calon siswa atau CASIS Bintara Jalur Bakomsus Nakas Polda Malut dengan nama Sulastri Irwan yang dinyatakan gugur usai lulus Pantukir mengundang perhatian publik hingga viral di media sosial. Keputusan panitia seleksi Bintara Polda Malut bahkan memicu konflik antar pihak keluarga Sulastri Irwan sebagai anak petani. Yang keluarga Rahima Melani Hanafi, CASIS yang diduga keponakan dari oknum perwira yang menjabat di Polda Malut menggantikan posisi Sulastri. Namun posisi pergantian posisi atas dasar keponakan perwira dibantah oleh pihak keluarga Rahima. Persoalan ini akhirnya berlangsung damai saat Polda Malut mengundang kedua belah pihak dalam konferensi pers pada Senin pagi. Keduanya mengaku bersyukur karena tidak ada yang dirugikan dengan keputusan baru ini. Saya juga senang atas keputusan dan terima kasih atas keputusan dari Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda atas akomodir tentang masalah ini. Kami dari keluarga juga berterima terima kasih dan syukur juga untuk penambahan kota supaya tidak ada yang saling menjatuhkan satu sama lain untuk keluarga dari kami juga. Jadi dia tidak balas toh, jadi ini yang penting saya bersyukur dia juga bisa lulus biar bisa sama-sama mengikuti pendidikan sesuai prosedur yang ada. Terima kasih juga buat Bapak Kapolri sama Kapolda yang sudah menambahkan satu kuota lagi. Semoga saya sama Sulastri bisa menjadi abdi negara yang baik. Sementara itu, pihak kuasa hukum menilai keputusan yang ditetapkan Kapolda dinilai bijak. Beliau belum sebagai Kapolda. Setelah pergantian ini baru beliau menggantikan Kapolda yang lama. Oleh sebab itu seluruh tahapan itu beliau tidak ada. Namun pada saat ini beliau hadir dan mendudukan bahwa beliau yang salah dalam tahapan seleksi itu. Ini adalah satu sikap yang sangat bijak dan menurut kami sangat kami atas nama kuasa hukum sangat berterima kasih terhadap sikap bijak itu. Pihaknya mengkritisi kinerja Polda Malut agar lebih teliti dan transparan sehingga persoalan yang memicu konflik seperti ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Dari Maluku Utara, Obi Syarifuddin melaporkan untuk Kawan WA TV.